Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mrs. Yuri channel. Hello everyone, how are you? I hope you all fine ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bab 1 kelas 7, teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas objek, tempat, suasana, atau peristiwa tertentu secara rinci, detail, dan jelas sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan oleh penulis. Contohnya, ibuku adalah orang yang baik hati. Kelinci itu imut. Itu salah satu contohnya ya. Oke, next. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Indera pada manusia itu ada 5, penglihatan, penciuman, peraba, perasa, ya, itu salah satu indera. Indera yang digunakan pada saat membaca adalah indera penglihatan. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Contohnya, kelinci itu berwarna putih. Ukurannya kecil. Contoh lainnya seperti kulit ayahku kuning langsat. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibagi menjadi 4. Pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua, teks deskripsi benda atau objek, yaitu teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Yang ketiga, teks deskripsi waktu. Teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Yang keempat, teks deskripsi orang, yaitu menceritakan orang tersebut secara terperinci. Contohnya warna rambut, warna kulit. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi 2. Yang pertama, explanatory. Menekankan subjek atau sesuai dengan fakta. Misalnya tempat, orang, benda, suasana, peristiwa, dan keadaan. Yang kedua, sugesti. Sugesti mendasarkan sifat objek atau kesan yang muncul, misalnya orang itu galak, gembira, dan sedih. Selanjutnya, informasi penting dalam teks deskripsi. Informasinya adalah
dalam bacaan terdapat ide pokok setiap paragraf. Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok tersebut biasanya terdapat di dalam paragraf-paragraf. Paragraf yang memiliki ide pokok di awal disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf dengan ide pokok yang terletak di akhir paragraf disebut induktif. Sedangkan paragraf dengan pokok pikiran terletak di awal dan di akhir disebut deduktif induktif. Jadi, ide pokok setiap paragraf dapat terletak di awal, di akhir, di awal, dan di akhir atau menyebar di seluruh paragraf. Ide pokok tiap paragraf terdapat dalam kalimat utama. Baik, selanjutnya adalah cara menentukan informasi dalam teks deskripsi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Jika kita tidak membaca, kita tidak akan tahu informasi-informasi pentingnya. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Apa yang kita baca dipahami. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Untuk menentukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi, kamu dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya adiksi Mbak, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, kita lanjut membandingkan isi teks deskripsi. Oke, cara mengetahui perbedaan informasi dalam teks deskripsi yaitu dengan membandingkan dua atau lebih teks. Jadi bacaannya nanti ada dua teks deskripsi baru bisa dibandingkan. Jika teksnya hanya satu, kita tidak bisa membandingkan teks deskripsi tersebut. Minimal ada dua teks deskripsi. Nanti di dua teks deskripsi tersebut akan ada perbedaan dan persamaan. Perbedaan beberapa teks deskripsi terletak pada objek yang dideskripsikan. Contoh perbedaan dalam teks deskripsi contohnya adalah topik utama yang dideskripsikan. Teks 1 contohnya pesona pantai Senggigi. Teks 2 pementasan tari kolosal. Itu contoh perbedaannya ya, topiknya saja sudah berbeda. Contoh lain perbedaan membandingkan isi teks yaitu pada cerita Pesona Pantai Senggigi halaman 12 dan Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya halaman 14. Ada beberapa perbedaan. Tadi sudah dibahas, topik utamanya itu berbeda. Yang kedua, rincian isinya. Rincian isinya di Pesona Pantai Senggigi, pemandangan garis pantai, panorama laut, itu rincian isinya. Sedangkan di teks atau topik pementasan tari, rincian isinya adalah waktu pementasan, jumlah penari. Sedangkan persamaannya adalah kesan panca indera. Kesan panca indera yang digunakan di sini adalah panca indera penglihatan, karena di cerita ini pembaca seolah-olah diajak untuk melihat objek yang dideskripsikan. Itu salah satu contohnya. Kemudian bagaimana cara langkah untuk membandingkan isi teks deskripsi? Yang pertama adalah
baca teks deskripsi secara cermat. Yang kedua, temukan masalah pokoknya. Yang ketiga, rumuskan masalah utamanya. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like ya. Bye.